Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang tidak ada naum, Al-Quran pembela setia di hari yang penuh ketakutan. Pernahkah kita membayangkan hari itu? Hari yang tidak ada tempat bernaung. Hari di mana semua manusia berdiri dalam ketakutan. Hari di mana tak ada seorang pun yang bisa menolong kita, bahkan orang tua, anak, atau sahabat karib. Pada hari itu, setiap jiwa hanya sibuk memikirkan keselamatannya sendiri. Tapi tahukah engkau bahwa di tengah dahsyatnya hari kiamat, ada satu makhluk yang akan membelamu. Satu yang akan datang dengan izin Allah membawa syafaat. Satu yang tidak pernah mengecewakan siapapun yang bersahabat dengannya di dunia. Al-Quran. Apakah kita sudah bersahabat dengannya? Al-Quran bukan sekedar kitab, ia adalah penolong. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Tapi kita lebih sibuk memikirkan dunia, mengalahkan urusan akhirat, kehidupan yang hakiki, hari yang tak ada akhirnya. Dinten sing ono ora pungkasane, kata Simbah. Padahal Al-Quran bukanlah hanya bacaan untuk cari pahala, bahkan ia akan menjadi pembela di saat semua orang tak bisa berbicara. Ia akan berkata kepada Allah, Ya Allah, lindungilah dia. Ia membaca dan mencintaiku di dunia, dan Allah pun akan mengabulkan. Apakah ada yang lebih mulia dari pembela itu? Al-Quran, pembela yang jujur dan tak pernah salah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Wal Quran hujjatan laka au alaik. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah, membela bagimu, atau menjadi hujjah, atau yang menjemaskan atasmu. Hadis diriwayatkan oleh Muslim nomor 223. Jika engkau membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkannya, ia akan menjadi hujjah yang membelamu. Tapi jika engkau melupakannya, mengabaikannya, atau mempermainkan isinya, maka ia akan bersaksi menentangmu. Bayangkan, kitab yang sama bisa menjadi sahabat atau musuhmu, tergantung seberapa sering engkau bersamanya hari ini. Dua surat yang bersinar pelindung dari kiamat. Di dalam hadis lainnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut dua surat istimewa. Iqra Zahrawain Al-Baqarah wa surat Al-Imran. Bainahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma khamamatan tuhadjan an ashabiya. Bacalah Az-Zahrawain, yaitu surat Al-Baqarah dan Al-Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat seperti dua awan besar yang membela orang-orang yang rajin membacanya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim nomor 804.
Tidakkah kita ingin memiliki dua pelindung jari, di mana semua orang mencari tempat berlindung? Mengapa kita sering menjauh dari Al-Quran? Banyak dari kita mencintai Al-Quran dari jauh. Kita hormati bentuk mushafnya, kita simpan di tempat yang tinggi, tapi jarang kita buka. Kita menangis saat mendengar bacaan imam di bulan Ramadan, tapi jarang kita baca di hari-hari biasa. Kita mengeluh hidup gelap, hati gersang, pikiran gelisah. Padahal petunjuk itu sudah ada di rak buku kita atau di aplikasi ponsel kita. Allah berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9. Apalagi yang kita tunggu untuk kembali pada Al-Quran? Cara agar Al-Quran menjadi pembela kita bukan hanya dibaca. Al-Quran harus dibaca secara rutin, walaupun hanya satu halaman per hari. Dipelajari maknanya agar tak sekedar dibaca, tapi juga dipahami, diamalkan, karena tujuan Al-Quran adalah untuk dijadikan pedoman hidup, diajarkan kepada orang lain, sebagaimana sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis Bukhari nomor 5027. Hari di mana kita benar-benar butuh pembela. Sebagian orang bertanya-tanya, mengapa kita perlu membela di hari kiamat? Apa yang terjadi di sana? Bukan kita semua akan jadi dengan adil? Benar, Allah Maha Adil. Allah tidak akan menyiksa hamba melebihi apa yang ia perbuat. Dan Allah dalam memberikan ganjaran atau pahala kebaikan pada hambanya tidak akan mengurangi sedikit pun pahala hambanya. Tapi lebih jauh, coba dengarkan bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan keadaan manusia itu. Yuhsyaru nas yaumal qiyamah khufatan uratan korlan. Manusia dikumpulkan pada kiamat dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan belum dikhitan. Diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim. Tak ada pakaian kehormatan, tak ada jabatan, tak ada penolong. Semuanya berdiri pada mahsyar di bawah terik matahari yang sangat dekat, hingga keringat manusia mencapai lutut, dada, bahkan ada yang tenggelam dalam peluhnya sendiri sesuai kadar dosanya. Berapa lama itu terjadi? Rasulullah SAW bersabda, fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Hari itu sebagaimana selama sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Al-Quran surat Al-Ma'id ayat 4. Bayangkan 50.000 tahun menunggu giliran hisab tanpa tahu apakah kita akan selamat atau tidak. Tak ada tempat berteduh kecuali 7 golongan yang dinaungi oleh Arsy Allah, dan tak ada pertolongan kecuali dari amal soleh dan makhluk yang azan, makhluk yang Allah izinkan memberi syafaat. Saat itulah Al-Quran akan datang menenangkan ketakutanmu, menenangkan ketakutanmu, menjadikan cahaya di tengah kegelapan, menjadi pengacara yang tak bisa dikalahkan. Jika engkau bersahabat dengannya hari ini, maka esok ia akan bersaksi untukmu. Bayangkan di saat semua manusia berteriak, nafsi, nafsi, selamatkan diriku, selamatkan diriku.
Al-Quran mendekat kepadamu. Dia berkata, wahai Tuhanku, jangan azab dia. Dia tak pernah lelah membacaku. Dia sering menangis bersamaku di malam-malam sunyi. Dia pernah mencoba memahami isi kalammu meski terbata. Sungguh saat itu kau akan bersyukur. Bersyukur karena pernah menjadikan Al-Quran sahabatmu. Namun jika hari ini engkau belum memulainya, masih ada waktu. Tapi waktu tak pernah menunggu. Ketika datang waktunya, maka tidak akan bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.